Puji Tuhan. Selamat pagi. Program doa pagi GPDI Budi Mulia kembali hadir untuk memberkati. Kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan dari Matius 26 ayat yang ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus tertumpah untuk menebus segala dosa kita. Darah Yesus berkuasa ditumpahkan bagi banyak orang. Namun hanya mereka yang percaya kepada Yesus yang diselamatkan. Puji Tuhan. Jadi keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kuasa sebagai anak-anak Allah telah diberikan kepada mereka yang percaya dalam nama Yesus. Jadi orang-orang percaya adalah merupakan anak-anak Allah, bukan diperanakan dalam daging, tapi dalam roh. Setiap anak-anak Allah mewarisi kerajaan sorga akan mendapat jaminan hidup yang kekal. Iman percaya kepada Yesus, itulah yang akan menyelamatkan. Setiap anak-anak Allah wajib hidup menurut peraturan firman Tuhan. Ketaatan kepada firman, itulah yang menjadi kehendak Allah. Setiap anak-anak Allah seharusnya hidup menurut terang Tuhan. Puji Tuhan.
1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Yesus adalah terang dunia, sehingga setiap orang percaya hidup menurut terang firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi pelita bagi orang percaya dan terang bagi jalan orang benar. Puji Tuhan. Orang-orang percaya tidak lagi hidup dalam kegelapan. Kegelapan lambang dosa yang menyesatkan perjalanan manusia. Sebab itu kita perlu terang firman Tuhan menyinari hidup kita. Orang-orang yang telah ditebus darah Yesus harus mempunyai hidup yang baru, meninggalkan cara hidup yang lama yang dikuasai hawa nafsu. Galatia 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Setiap orang yang percaya menjadi milik Tuhan, ia tidak boleh lagi hidup dalam daging yang dikuasai hawa nafsu manusia. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib seharusnya membuat kita semakin setia. Oleh karena itu, kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan-Nya, karena anugerah-Nya, karena kemurahan-Nya, kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik manusia. Karena perbuatan baik manusia tidak dapat menghapus dosa pelanggaran manusia. Tuhan baik. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Yesus. Mari kita tetap taat dan setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan. Kami adalah umat Tuhan, umat ketebusan Tuhan. Ajar kami untuk setia, menghargai pengorbanan Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan, dimanapun umat Tuhan berada. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan menolong
setiap umat Tuhan, dimanapun umat Tuhan berada, kiranya Engkau memberkati jasmani maupun rohani. Setiap pergumulan umat Tuhan, Tuhan yang menolong. Setiap permasalahan, kesulitan, masalah, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menolong. Yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Di dalam nama Yesus. Setiap aktivitas umat Tuhan, kiranya Engkau tolong dan memberkati. Dan akhirnya kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.